Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru beserta anak-anakku sekalian. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang subhanallah luar biasa. Terlebih kita masih dalam suasana tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Semoga saja di tahun ini kita lebih baik, berkarya amal soleh yang lebih produktif. Karena sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi dalam Quran surat Al-Hasr, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tantum nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu kehidupan akhirat. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa saja yang kamu kerjakan. Jamaah rahimakumullah, perlu kita garis bawahi bahwa permohonan yang kita pentingkan di sini adalah supaya kita diberikan as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, ya. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Setiap manusia insya Allah nanti pada akhirnya akan melewati jembatan di atas api neraka. Ia adalah jembatan Sirat. Setiap manusia, setiap muslim, semuanya, kita semuanya akan melewatinya tanpa terkecuali. Demikian juga digambarkan di kehidupan dunia ini. Apabila mana mereka orang-orang yang beriman senantiasa berhati-hati dalam bertindak, bertutur kata, dan berakhlak, insya Allah dia sudah berhati-hati melewati meniti Siratal Mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Maryam ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti melewatinya. Jembatan Sirat itu, kata Rasulullah SAW, ahadu minas saif, lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut daripada rambut yang sangat licin. Fihi khotatifu wa ka'alibu. Fihi khotatifu wa ka'alibu. Padanya terhadap pencaplok dan kail-kail yang siap mencaplok orang-orang yang melewatinya. Di saat itulah para nabi dan rasul berdoa, Allahumma salam, salam, Allahumma salam, salam. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Lalu berdirilah di samping kanan dan kiri dari jembatan As-Sirat itu amanah dan silaturahmi untuk menyaksikan setiap orang-orang yang melewati. Subhanallah, itu pasti terjadi dan pasti, karena sungguhnya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan As-Sirat yang terbentang di atas api neraka adalah gambaran As-Sirat yang terbentang
dan Allah pancangkan di dunia ini, yaitu senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Quran surat Fatihah ayat 6. Akan tetapi wahai kaum muslimin yang kaum muslimin rahimakumullah, untuk meniti jalan asyirat di dunia ini pun ternyata tidak mudah. Kalau di atas api neraka syirat yang terbentang itu lebih tajam daripada pedang, demikian pula syirat yang ada di dunia ini. Setiap kali melewati syirat yang terbentang di dunia ini pasti diberikan ujian demi ujian dalam kehidupannya. Ujian menyaring keimanan, karena itu sudah perkara yang pasti, dan pasti tiap orang mengatakan saya beriman maka dia akan diuji oleh Subhanahu wa taala. Demikian juga kita di musim pandemi ini, saya katakan musim karena musibah pandemi COVID-19 ini membuat semua orang harus berpikir, membuat semua orang harus tetap eksis bagaimana, termasuk Bapak Ibu guru yang ngajar pun harus pandai-pandai untuk mensiasati, tidak ketinggalan supaya tetap bisa eksis dalam memberikan pembelajaran kepada anak dengan semangat PJJ. Mari kita senantiasa untuk bersemangat memperkaryakan jati diri kita sebagai seorang pendidik, agar anak-anak yang kita tinggalkan nanti bukanlah anak-anak yang lemah dari segi akidah, dari segi akhlak, dan segi keterampilan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyindir dalam kita, ahasiban nas aisraku ayaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara dia tidak diuji? Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Diuji dengan perintah, diuji dengan larangan, diuji dengan syahwat, diuji dengan subhat, diuji dengan berbagai macam ujian berupa sakit, malapetaka, termasuk COVID-19 ini, penyakit dan yang lainnya, termasuk kita diuji kesabarannya, termasuk anak-anakku diuji bagaimana agar tetap eksis untuk menjalankan kerja lapangan, supaya benar-benar bisa bermanfaat, supaya bisa mempunyai bekas, mempunyai keterampilan dalam diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umatul Islam akan diuji terberat yang kita hadapi di dunia ini adalah ujian syahwat, ujian hawa nafsu, dan ujian subhat. Di situ banyak laki-laki yang tergelincir. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mensifati syirah yang terbentang di atas api neraka, ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mat khotatun mazilah, licin, membuat kaki tergelincir. Banyak di antara kita tergelincir ketika menghadapi ujian syahwat, ketika menghadapi ujian berbagai hawa nafsu. Sirat yang terbentang di atas api neraka, kata Rasulullah SAW, bahwa di atas ada kail dan pencaplok. Demikian kita hidup di dunia. Kita berusaha berpegang di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, di atas as-sirat al-mustaqim. Di sana setan berusaha untuk mencaplok kita, mengkail kita. Setan akan bagaimana kita tidak istiqomah di atas as-sirat. Setan ingin agar kita menjadi pengikut-pengikutnya. Itu sudah menjadi janji iblis ketika dikeluarkan dari surga. Iblis berkata, "Wa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, aku akan sesatkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Quran surat Al-A'raf ayat 16. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
berbagai macam cara setan untuk mengkail kita, untuk menyesatkan kita dari as-sirat al-mustaqim. Maka wahai saudara-saudaraku semuanya saja, baik anak-anakku semuanya saja, keadaan kita ketika melewati jembatan sirat di atas api neraka, di atas api neraka, kata Imam Ibnul Qayyim, sama dengan keadaan kita ketika melewati sirat di dunia ini. Di sana ada kata Rasulullah SAW, yaitu melewati jembatan sirat bagaimana kilat. Ada yang melewati jembatan sirat bagaikan kuda-kuda yang berlari cepat, ada yang seperti manusia yang berlari-lari, ada yang berjalan, ada yang tertatih-tatih, bahkan ada yang merangkak. Meskipun alhamdulillah akhirnya juga selamat. Demikian juga ketika kita melewati jembatan sirat, mengikuti keadaan ketika ia melewati sirat yang di dunia ini. Siapa yang ingin selamat ketika melewati jembatan sirat itu, hendaklah kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Selalulah kita berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada kita istiqomah. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengucapkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agama. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan kami di atas ketaatan. Betapa mudahnya kita terbolak-balik di zaman ini karena fitnah di akhir zaman, subhanallah, luar biasa. Entah itu fitnah yang di HP, fitnah yang di internet, di dunia maya. Demikian juga kita lihat fitnah yang dahsyat sekali. Banyak orang-orang yang tergelincir oleh fitnah-fitnah tersebut hanya mengikuti kesenangan saat. Akhirnya semoga kita diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melewati asyirat di dunia ini dengan sebaik-baiknya, yang insya Allah kalau kita berusaha dengan semaksimal mungkin, insya Allah asyirat di neraka insya Allah besok nanti akan selamat. Mudah-mudahan demikian apa yang saya sampaikan. Dengan berharap optimisme kita dan berhati-hati kita dalam senantiasa berbuat, bertutur, berakhlak, semuanya saja kita kontrol dengan baik. Sebagaimana kita hati-hati untuk melewati, jangan sampai kita tergelincir. Dan inilah jalan yang seharusnya kita tempuh. Kemudian sebagaimana doanya Nabi Yusuf alaihissalam, memohon kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, masukkan aku termasuk orang-orang yang soleh. Aqali hadza wassallallahu alaihi wa qurrabir warham wa anta khairul karim wa anta khairur rahimin. Billahi taufik wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.